355.000, dan ini modal lancarnya dalam 2 kali produksi ya. Untuk 50 kg ini produksi 50 kg ini 718.000 2 kali produksi. Kalau misalkan 50 kg. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Saiful Hidayat di Galeri Garcel ya. Oke, dan sesuai janji saya yang kemarin, di video yang kemarin saya akan membahas tentang permodalan tempe, itu modal tetapnya berapa dan modal lancarnya berapa, dan di video ini kita akan bahas semuanya. Dan sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe bagi yang belum, karena satu subscribe dari Anda merupakan sebuah kontribusi bagi saya agar lebih bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, dan kita langsung lanjut. Oke, by the way, di sini saya akan melakukan perhitungan dengan aplikasi Excel ya, dan saya sudah tulis di sini apa saja yang diperlukan dan berapa jumlahnya dan berapa harga satuannya gitu, dan totalnya ini berapa. Ya, di sini saya menulis rincian ini, kita sebut saja Anda sudah memiliki yang namanya tempat ya, tempat produksi. Di sini saya tulis Anda sudah memiliki ya, misalkan dapurnya di mana gitu kan, tempat pembungkusannya di mana, tempat fermentasinya di mana, dan ya saya hitung Anda udah punya gitu ya, Anda udah punya semua itu ya. Dan langsung saja kita mulai. Ini ada beberapa poin, dan ini satu lagi saya lupa gak diisiin ya, namanya itu rak ya, rak. Lupa rak fermentasi. Rak fermentasi ya, di sini saya tadi lupa gak tulis ya. Oke, dan langsung saja kita hitung ya. Pertama-tama kita memerlukan yang namanya itu kuali yang besar. Biasanya ini ukuran yang 90-an ya, 90 kali berapa tuh lupa ya. Pokoknya yang gede yang bisa masuk kacang sebanyak 25 kiloan ya. Kita hitung saja, memproduksinya baru sedikit, baru 25 kilo ya, di situ aja. Mungkin kalau mau yang lebih gede kalian bisa hitung sendiri berapa harganya. Dan di sini harga di sini itu saya sudah cek, ini harganya itu sekitar 1.500.000 ya, 1.500.000. Ini harganya 1.500.000-an, dan kayaknya sama deh, kayaknya kalau misalkan kalian ingin menggunakan panci, dan kayaknya ini sama sih harganya ya, sekitar 1,5 juta atau 1.300.000, ada yang 2 juta gitu. Kalian lihat aja gini, saya tulis aja 1,5 juta gitu kan ya. Oke, yang kedua ini kita memerlukan tong air biru. Ini kita memerlukan dua buah. Ini yang biasanya yang masuk berapa liter ya, 500 liter gitu, yang gede pokoknya. Ini gunanya untuk mencuci ya, mencuci dan merendam ini gunanya. Kita memerlukan dua. Ini harganya sekitaran, kalau di tempat saya ini 300.000, gak tahu ya di tempat kalian berapa harganya, tapi bisa sesuaikan aja ya. Yang keempat itu kita memerlukan yang namanya anyaman ayakan bambu ya. Itu buat apa gunanya? Itu untuk menyaring nanti kalau proses pencucian ya, sebenarnya buat buat pencucian lah. Ini sangat diperlukan sekali. Dan sebenarnya satu aja sih cukup sih, kita cukup satu aja, tapi kita di sini tulis aja dua ya, karena buat persiapan gitu, siapa tahu rusak ada gantinya gitu ya. Ini harganya sekitar 35.000-an ya kalau yang besar di sini. Dan ini juga tampah, ini fungsinya buat peragian. Jika kalian lihat video di yang kemarin tuh, yang cara pembuatan tempe 2 kali rebus yang saya bikin sebelumnya, saya menggunakan tampah untuk proses peragian, dan kita memerlukan sebenarnya satu aja, tapi buat jaga-jaga ya kita gunakan dua di sini. Dua ya, kita perlukan dua, dan ini harganya sama sih, 35.000-an kalau di sini. Oke, dan break dulu, ada mobil ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya kita memerlukan tentu saja, kalau misalkan merebus itu kita memerlukan tungku ya. Tungku di sini kita buat sendiri, misalkan karena memerlukan tungku yang lumayan besar, atau kita bisa buat dari semen bata ya, dari coran gitu, bukan dari coran, dari istilahnya dari pelur, semen bata dan lain-lain gitu ya. Bisa juga dari drum, kalau yang lebih hemat mas saya menggunakan drum, tapi itu gak awet ya, umurnya gak awet ya, cepet banget hancurnya gitu, tapi itu cepat, lumayan murah. Drum itu harganya sekitar 80.000-an, bisa dibagi dua gitu ya, langsung kita modif aja dibikin tungku ya. Di sini karena biar lebih awet, kita misalkan ada ini dulu. Di
Di sini misalkan kita menginginkan lebih awet, kita menggunakan batu bata dan ya dicor gitu ya, dikasih semen dan lain-lain. Kita hitung aja di sini kita memerlukan biaya sekitar 400 ribuan buat membuat sebuah tungku biar lebih awet gitu kan ya. Oke, dan ini satu aja sih tungkunya. Kalau misalkan kalian mau dua ya silakan, tinggal kalikan aja gitu. Sekali produksi misalkan kalian ingin menggunakan dua tungku itu sekaligus, ada yang baru rebus, ada yang baru rebus kedua, itu biasa aja ya. Tinggal dikalikan aja. Terus yang berikutnya itu adalah saringan stainless aluminium ya, itu buat ngebalik-balikin ininya, ngebalik-balikin saat kita direbus si kedelainya, atau bisa membuat angkat gitu ya, angkat kacangnya itu bisa sangat diperlukan sekali karena gak pakai itu ya panas tangan kita coy. Oke, dan ini sekitaran harganya banyak sih. Kalau yang gede itu kan kita memerlukannya yang gede tuh sekitar berapa ya, 40 ribuan kalau gak salah. Kemarin sih saya juga hampir lupa ya, sekitar segitulah, 35, 40 sampai 50 itu yang buat ya dari aluminium ya. Nah, yang berikutnya itu kita memerlukan sebuah terpal ya. Buat apa terpal itu gunanya bisa yang lebih bagus itu menggunakan kain ya, kain apa namanya, kain tahu itu ya, yang putih-putih itu, karena lebih menyerap air gitu ya. Ini terpal ini gunanya untuk mengangin-anginkan atau mengeringkan si kacang kedelai karena kita menggunakan peragian kering ya. Ini kita memerlukan satu aja. Ini harganya kemarin yang kecil itu aja berapa meter ya, gak terlalu yang gede juga, itu sekitar harganya 25 ribuan kalau di sini ya, karena ini saya beli yang murah aja terpal untuk apa namanya mengfresh biayanya ya. Terus yang berikutnya kita membutuhkan rak fermentasi. Misalkan ini kita memerlukan apa namanya 25 kg aja ya, 25 kg atau 20 sampai 25 lah ya, 20 sampai 25 kg satu kali produksi. Dan di sini kita memerlukan rak fermentasi. Nah, di sini buat ya, bikin. Kalau misalkan kalian mau beli itu biasanya itu harganya 200 ribuan sih, 200 ribuan kalau pesen gitu kan. Karena kecil juga cukup gitu. Ininya apa namanya? Cukup untuk 25 kilograman gitu, yang kecil juga. Nanti saya kasih lihat raknya seperti apa ya. Dan ini kita ambil aja, kalian pesannya 200 ribu. Kalau misalkan bikin sendiri mah lebih gampang sebenarnya sih, lebih murah kalau misalnya Anda bikin sendiri. Ini kita cuman memerlukan kayu aja, membeli kayunya sekitaran 70 sampai 100 ribuan ya, tergantung kayunya karena beda-beda kan. Ada yang kayu keras, ada yang kayu yang biasa-biasa aja gitu ya. Bisa sampai 70 sampai 100 ribuan lah, cukup lah kalau misalkan kalian beli sekitaran itu 200 sampai 250 ribuan lah kira-kira gitu ya. Oh ya, plus ini. Oke, dan kita udah temuin nih berapa modal tetapnya. Ini subtotalnya ya. Subtotalnya ini totalnya berapa harganya, dan kita udah nemuin totalnya modal tetapnya 2.900 ribuan lah, lebih 5.000 dikit ya. Lebih 5.000, dan ini saya hitung sesuai modal yang paling minim. Berisik kali. Oke, dan ini mungkin saya hitung modal yang paling minim sekitar ya 3 jutaan lah, kita buletin aja 3 jutaan ini untuk modal tetapnya ya. Sekali lagi ini adalah modal yang saya tulis di sini aja, saya gak hitung misalkan pengeluaran air kalian berapa gitu kan. Misalkan kalian membuat sumur, misalkan kalian punya sumur dan beli pompa airnya berapa, di sini saya hitung. Dan saya anggap di sini kalian sudah mempunyai sumber air, terus kalian sudah mempunyai tempat produksi sendiri gitu kan ya. Jadi ini modal tetapnya seperti ini, sekitar 3 jutaan. Dan mari kita hitung modal lancarnya dalam satu kali produksi. Oke, siap ya. Dan oke, mungkin biasanya kan kalau beli kacang kedelai, biasanya kalau beli satu karung gitu kan, misalkan kalian produksi sekali cuman biasanya apa namanya 25 kilo, dan kita hitung di sini dalam 2 kali produksi ya. Kalau misalkan 25 kiloan, dan kita memerlukan di sini satu karung kacang kedelai. Dan untuk harga yang sekarang kacang kedelai ini harganya 6 juta 6 juta lagi.
640.000 untuk daerah Garut Selatan ya. Gak tahu untuk daerah kalian itu harganya berapa, biasanya beda-beda 10.000 misalkan 5.000 itu biasanya ya. Dan bagusnya untuk kali ini dari pemerintah sendiri untuk kacang kedelai ada subsidinya bro, jadi ada potongan gitu ya untuk khususnya para pengrajin tempe dan tahu ya. Dan di sini kita memerlukan kacang kedelai ini bisa dipakai 2 kali produksi jika yang 25 kiloan ya. Dan di sini kita memerlukan ragi 1 bungkus dan harganya ini 16.000. Satu aja ya 16.000. Berikutnya kita memerlukan kayu bakar ya. Nah, di sini karena kita menggunakan kita menghitung dengan di press modalnya dengan yang seminim mungkin, kita menggunakan kayu bakar di sini. Kalian bisa menggunakan gas dan itu merupakan ya bisa lebih tinggi gitu modalnya, kalian hitung aja sendiri ya kalau misalkan kalian menggunakan gas. Dan kita di sini menggunakan kayu bakar biasanya untuk 2 karung itu kita 15.000 dapat kalau di sini ya. 2 karung itu cukup banyak ya, kalau misalkan 2 karung 50 kilo itu cukup, masih ada sisa gitu. Kita di sini biasanya 15 sampai 20 gitu saja 20.000 ya. Banyak itu di sini kalau 2 karung ya. 2 karung ya. Ini enggak ada sih ininya. Terus saja satu ya 20.000 di sini. Saya biasanya ngambil segitu. Terus bekas gergaji. Nah, di sini kita memerlukan 2 karung aja, harganya 5.000 ya. 5.000. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus kita memerlukan plastik, tentu saja kita butuh plastik. Biasanya 3 bungkus lah yang 10 ribuan itu. 3 bungkus biasanya itu isinya itu berapa ya, gak tahu. Biasanya 3 bungkus itu cukup lah untuk 1 karung. 3 bungkus plastik yang tebal ya, yang tebal bukan yang tipis. Kalau yang tipis mah 10.000 kita dapat 4. Kita menggunakan yang lebih bagus untuk tempe itu yang tebal ya. Kita memerlukan 3 bungkus dalam 1 karung dan itu ya 10.000 ya. Dan kemudian lilin, jika kalian menggunakan lilin ini harganya sekitar berapa, 1.500 ya. Satu aja 2 ya, 1000-an lah, 1000-an beda-beda ya. Oke. Dan kita udah menemukan nih satu lagi ya, menemukan modal tetapnya, modal tetap dan modal lancarnya. Modal tetap di sini kita hitung aja semuanya 3 jutaan ya, dan modal lancarnya ini 7.018.000-an. Ini yang ini pasti muter ya, yang modal lancar ini muter terus ya. Oke, dan untuk penghasilannya berapa mungkin kalian juga bertanya-tanya. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya ya, di penghasilan dari produksi tempe dari 1 kali produksi. Oke, dan di sini saya ada yang lupa ya, karena kita menggunakan cara apa namanya, pembakaran gitu ya, menggunakan bekas gereja. Jadi ada cara khusus ya untuk supaya si bekas gergaji itu, agar lebih jelasnya kalian bisa lihat di video sebelumnya di cara membuat tempe 2 kali rebus. Di situ saya tunjukkan bagaimana cara saya merebus gitu ya, dengan menggunakan kayu bakar dengan bekas limbah gergaji ini ya. Dan bekas limbah gergaji ini kalian bisa dapatkan dari pabrik-pabrik kayu ya, pemotong kayu. Biasanya itu mereka ngejual 5.000 dalam 1 karung biasanya, karena itu udah dikarungin penuh ya. Dan itu 1 karung bisa digunakan sebanyak 3 kali produksi, 3 kali rebus itu bisa lah digunakan lah, 3 kali 4 kali lah, sesuai pemakaian kalian aja gitu ya. Oke, dan di sini saya lupa ada yang nggak dimasukin kipas angin ya. Tentu saja ini sangat dibutuhkan sekali kipas angin. Dibutuhkannya buat apa? Kalau kipas ya dibutuhkannya itu buat pertama buat kalian angin-angin, bukan angin-angin, untuk mengeringkan ya. Kipas itu buat mengeringkan, dan ini harganya kalau yang kecil itu biasanya berapa ya, 300.000. Kita ambil aja yang gede gitu ya, yang bagus itu 400 ribuan lah ya, 400 sampai 450, kita tulis aja 450 di sini. Saya juga lupa harganya berapa, tapi sekitaran lah segitu. Kalau yang gede yang lebih bagus tuh, yang lumayan bagus lah. Dan ini kita hitung lagi aja, ada yang kurang tadi kelewat. Dan ini plus mana, plus oh ini plus ini, dan hasilnya ya sekian, 3.355.000. Dan ya segini barusan kita udah hitung ya dari modal tetapnya. Ini semuanya totalnya 3.355.000. Dan ini modal lancarnya dalam 2 kali produksi ya, untuk 50 kg ini produksi 50 kg ini 718.000 2 kali produksi. Kalau misalkan 50 kg kalian produksinya 1 kali, ini akan lebih
mempres lagi, menghemat lagi. Tapi tentu saja modal tetapnya kalian membutuhkan kuali yang lebih gede dan itu harganya bertambah. Kalian bisa hitung sendiri aja ya, perhitungannya seperti ini. Dan ini dia, kita sudah menemukan modal awal. Nah, ini modal awal dalam melakukan proses produksi tempe. Dan ini modal awalnya sekitaran 4.073.000. Kita bulatin aja ya, bulatin berapa nih, 4.100.000-an lah, segitulah. Dan tentu saja ada yang kelupaan, ini dari sini kita harus mencadangkan yang namanya biaya operasional ya. Biaya operasional kita sebut saja ini karena biasanya biaya operasional itu buat bensin dan lain-lain gitu ya, 50.000 aja dalam satu kali ya, 50.000, atau kalian bisa 100.000 aja ya buat operasional. Ini biasanya nggak sampai segini sih, dan ya segitulah, kalian hitung sendiri ini berapa hasilnya ya, dan kalau ditambah operasional, ini tulis saja operasional ya begitu. Jadi totalnya segini gitu. Oke, dan mungkin kita udah menemukan totalnya ini ditambah operasional, modal tetap dan modal lancar sekitaran 4.173.000 rupiah. Oke, jadi seperti itu. Dan mungkin ini hanyalah perhitungan. Oke, ada motor. Oke, dan mungkin ini adalah cuman perhitungan semata, dan semuanya ini bisa berubah ya. Perhitungan ini bisa berubah sesuai harga, terutama pada kacang kedelai. Terus misalkan harga-harga seperti tong air, terus tampah di tempat kalian juga berbeda-beda, dan kalian sesuaikan aja ya harga-harga tersebut disesuai dari daerah-daerah kalian masing-masing. Dan semua yang kita butuhkan ini ya, semua ya, sesuai yang kita butuhkan ini semua. Ini ada ya, oke, skip. Dan ini adalah semua yang penting banget ya yang kita butuhkan. Jadi seperti itu guys ya. Dan mungkin ada juga untuk keperluan-keperluan lain yang lainnya seperti toples buat ragi dan lain-lain, kalian itu bisa tambahkan sendiri-sendiri ya, sesuai kebutuhan kalian nanti apa aja kebutuhannya ya di situ. Dan juga mungkin oh iya, satu lagi bro, ada juga yang kelewat, baki ya. Baki ini gak lengkap. Baki ini buat apa ya? Baki ini buat kita proses fermentasi. Biasanya saya buat sendiri. Itu tripleknya itu satu lembar itu cukup lumayan banyak. Kita mungkin 2 lembar ya. Satu lembarnya itu 50.000 dan kita memerlukan 2 lembar. Ini 100.000-an ya. 100.000-an 2 lembar, dan tentu saja kita membutuhkan juga kayu ya. Ini saya lupa sih, triplek tadi saya lupa gak masukin. Gak tulis di sini triplek. Terus kayunya yang kecil itu kita memerlukan kayu juga. Ini kita ambil saja 100.000-an gitu ya semuanya, karena ini memerlukan kayu yang kecil. Jadi ini totalnya 200.000 berarti ya. Berarti ini ditambah lagi, ini ambil masukin aja ke operasional ya, 300.000 biar gak hitung banyak-banyak. Oke, 300.000. Oke ya, berarti kita udah ketahuan nih totalnya ini segini ya, 4.373.000 ya, sekitaran kita bulatkan 4.400.000-an lah, 4.500.000-an semuanya ya. Jadi untuk memulai bisnis tempe kita memerlukan, kalau semuanya beli ya, baru beli semuanya, kita memerlukan dana sekian. Oke, jadi mungkin kalian udah paham ya dari semuanya peralatan apa. Pada intinya kalian harus paham dulu ya apa aja yang diperlukan, apa aja yang harus kita beli untuk semuanya untuk menunjang proses produksi tersebut. Nah, dan ini saya sudah berikan, salah satunya adalah ini ya. Dan mungkin sekian dulu video saya kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan terima kasih banget yang dari kemarin udah nongkrongin terus channelnya Garir Garsel, dan mudah-mudahan pada lancar aja semuanya ya. Dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.